彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Sayap-sayap di belakangnya mengepak tiba-tiba saat lampu merah merobek penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dalam jarak yang dekat dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan hisap dipancarkan. Tekanan yang menakutkan seperti itu segera menyebabkan nama ini muncul dalam hati Xiao Yan. Menarik! Xiao Yan tidak berhenti sebentar di wajah giok putih seperti tangan. Tubuhnya langsung tertarik ke belakang. Dia mengerti bahwa itu dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli utama di benua Douki bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tetapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Secara langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti banjir saat mereka muncul. Melihat segel hitam besar yang tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi kuburan. Klan Hun memang sudah siap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima perintah mereka. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang tampaknya milik puluhan ribu orang, dipancarkan dari dalam garis retakan. Semua ahli dari klan Gu mempertahankan formasi, memerah wajah pada saat ini. Teriakan mereka yang luar biasa bergema di atas langit. Banyak ahli dari klan Gu di bawah ini akhirnya mengeluarkan seteguk darah setelah cermin kuno itu runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi kabut hitam, juga memancarkan banyak jeritan sengsara yang tajam. Jelas, pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah menghasilkan kerugian besar. Badai pemusnahan mengamuk di langit. Ekspresi serius di wajah Xiao Yan terus sesaat sebelum dia tiba-tiba memalingkan matanya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai ekspertimation di langit. Lampu merah lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Annihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Serangan yang menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam yang sangat padat terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam menghalangi kecepatan menyerang, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak tangan dan jari api segera mendarat di bagian belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan yang menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Ayo pergi! Dan Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah memegang giok kuno. Berhenti! Ruang berfluktuasi sama seperti Nihility Devouring Flame yang dipindahkan. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia bisa menyerang, pakaian putih keabu-abuan Hun Tiandi muncul di depannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan flip dari tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang mundur. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan bergetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah ini dengan cepat membentuk cermin kuno dalam upaya untuk mempertahankan diri dari serangan pembasmi dari klan Gu setelah melihat ini. Seluruh jajaran gunung itu sangat sepi karena semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan ditutup. Banyak ahli dalam klan Gu memiliki ekspresi suram. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan menekan bibirnya rapat-rapat.
Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi Gu Yuan terlihat suram ketika dia melihat tempat di mana retakan itu menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi klan Gu di belakangnya juga menghela nafas dengan tenang. Wajah-wajah dari 3 abadi Gu klan mengejang tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan melonjak di dalam mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei ketika mereka menyerang klan Gu. Jades kuno dari 2 klan telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu. Di mana mereka akan menemukan kekuatan semacam itu untuk menyerang secara terpisah? Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, "Berdasarkan informasi yang aku terima, klan juga memiliki elder yang tiba-tiba mengkhianati kita. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Selain itu, dia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun." Ekspresi Lei Ying sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa insiden semacam itu juga terjadi di klan Lei. "Kami semua meremehkan klan Hun." Yan Jin perlahan berkata. Kekuatan yang dimiliki klan Hun menyebabkan dia merasa sedikit kuburan. "Kami akan mendiskusikan ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang sampai tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas bahwa itu mereka tidak akan memungkinkan kita untuk bertahan hidup." Ekspresi Gu Yuan perlahan menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasi. Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya dipancarkan ketika dia memasuki aula. "Xiao Yan, kamu juga harus masuk." Xiao Yan menekan emosi berputar di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit pendiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di aula. Namun, atmosfer terus tetap khusyuk karena insiden sebelumnya. Pada saat itu, sepertinya dia akan dapat dengan mudah menghilangkan semua klan kuno dengan flip dari tangannya. Bagian terakhir dari giok harus ada pada Xiao Yan, kan? Semua orang tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di hadapan banyak pasang mata. Suara Xiao Yan lembut tetapi ada keteguhan yang tak tergoyahkan di dalamnya. "Kamu harus tahu hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan membuka mensyah Dewa Kuno Toushi." Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiao Yan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Sepotong terakhir dari batu giok kuno pasti akan tetap di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai merasa agak bengkok. Selain itu, ia juga memahami bahwa giok kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya akan sudah menemui ajalnya. Beberapa tokoh menggantung di udara di pegunungan dalam klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok yang dulunya sangat kuat di dataran tengah. Ekspresi mereka agak rumit. "Xiao Yan, makam surgawi akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktu, masih cukup sebentar sebelum dibuka lagi." Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat garis retak spasial yang telah dia robek. "Ya." Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia pindah. Dia berubah menjadi sinar cahaya, yang langsung menembak ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan menghilang ke celah spasial. Retak perlahan menghilang. Dia melihat Sun Er yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, "Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Sun Er mengangguk pelan setelah mendengar ini. The Heavenly Tomb tertutup oleh kabut berkabut. Kesepian dan kesunyian sepertinya adalah satu-satunya hal yang ada di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok melayang di udara dan muncul. Matanya melirik lingkungan yang agak akrab ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan seorang Douzun ketika dia tiba di tempat terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di bagian atas benua Douki.
Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Shen Suidao mengalami perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Tubuh-tubuh energi di sekitarnya memerah mata setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. "Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu?" Shen Suidao melihat sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang douzun. Yang terakhir ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan. Perasaan itu memungkinkan dia untuk memahami bahwa itu kekuatan Xiao Yan saat ini jauh melampaui dia. Kata-kata sederhana yang menyebabkan tubuh energi tingkat penguasa di dalam makam surgawi memiliki perubahan ekspresi karena shock. Semua dari mereka berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari yang lainnya. Iblis tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Mereka jelas mengerti siapa yang menguasai Tuan Surgawi. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar di sampingnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Pandangan ini sangat dibutuhkan baginya untuk benar-benar melihat melalui Xiao Yan. Dia cepat-cepat tersenyum dan mengangguk pelan saat dia memuji. "Teman kecil, bagus sekali." Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit tercengang mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang telah memperoleh evaluasi seperti itu dari Xiao Xuan. Menghidupkan kembali? Xiao Xuan sesaat terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. "Saat ini, aku hanyalah fragmen jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, aku sudah menghilang dari dunia ini. Untuk dihidupkan kembali, aku khawatir itu tidak mungkin." Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode untukku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Doudi bisa mencapai ini." Xiao Xuan tertawa dengan cara berpikiran terbuka. "Doudi." Xiao Yan tertawa pahit. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Doudi manapun? Jika benar-benar ada, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu arogan. Wajahnya sedikit keras. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba teringat Yellow Spring Demon Saint dalam tablet batu di suku Pithonines Rene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa itu sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douqi. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang itu mungkin beberapa item, tetapi aku sangat curiga bahwa itu seharusnya sejenis energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada pada zaman kuno. Namun, sekarang menjadi semakin pudar. Bahkan mungkin telah lenyap sepenuhnya. Ada kebijaksanaan yang muncul di mata Xiao Xuan. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Aku telah menyebut energi kritis ini sebagai esensi Diki. Tanpa itu, terlepas dari seberapa mahirnya alkemis itu, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya." Xiao Xuan berkata, "Jika aku menebak dengan benar, pil embrio di dalam Toushi Ancient God Jade seharusnya satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi memperolehnya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esensi Diki di dalamnya dan menerobos kelas Doudi, yang tidak ada yang dicapai dalam 10.000 tahun terakhir." Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi muram. Hanya saja pil embrio 9 tingkat sudah cukup untuk menyebabkan bintang 9 Dou menjadi gila. Tidak heran klan Hun memberi perhatian pada Toushi Ancient God Mansion. Itu sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana gua Lord kuno naga dia berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi.
Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan dapat menunggu di luar rumah bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua Gyo kuno. Mereka harus merenggut pil embrio di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa itu jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut benar-benar tidak berguna dalam menghadapi kekuatan elit Doudi.